Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat jemaah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka memenuhi seruannya, dan insyaallah kita akan melaksanakan sholat Id secara berjamaah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam kesempatan yang singkat ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan. Kemudian wal amalu bitanzil, melaksanakan segala apapun yang di atas dunia ini dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Wal qanaatu bil qalil, kemudian orang bertakwa itu adalah menerima apa yang telah diusahakan. Kemudian yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, yang dikatakan orang-orang yang bertakwa itu adalah wal istidadu liyaumir rahil, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada kematian. Karena dengan kematian kita ingat, maka kita akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan keji, dan kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini di bawah naungan langit Syawal yang cerah, kita berkumpul dengan suatu perasaan yang campur aduk. Ada rasa bahagia karena kita telah sampai di hari kemenangan. Namun jauh di lubuk hati yang paling dalam ada rasa sesak dan pilu. Mengapa? Karena kekasih jiwa kita, tamu agung kita, bulan suci Ramadan telah benar-benar melambaikan tangan berpisah. Tidaklah kita merasa kehilangan. Baru saja kemarin kita merasa begitu dekat dengan Allah. Baru saja kemarin masjid-masjid penuh sesak.
Lantunan Al-Quran menggema di setiap sudut rumah, dan lisan kita terjaga dari kata-kata nista. Kini suasana itu mulai mundur. Pertanyaannya, apakah kesolehan kita juga ikut pergi bersama perginya Ramadan? Jemaah sedangkan rahimakumullah, Ramadan bukan sekedar perlombaan menahan lapar selama 14 jam. Ramadan adalah sebuah madrasah rohaniah. Selama 30 hari kita ditempa untuk menjadi pribadi yang baru. Ingatlah betapa ringannya kaki kita melangkah ke masjid untuk tarawih meski raga lelah setelah bekerja. Ingatlah betapa mudahnya tangan kita merogoh saku untuk bersedekah. Itu adalah bukti bahwa kita sebenarnya mampu menjadi orang yang baik. Kita mampu bangun malam, kita mampu menahan amarah, kita mampu menjauhi maksiat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka sungguh tragis jika besok pagi sejadah kita kembali terlipat rapi dan berdebu. Sungguh memilukan jika Al-Quran kembali tersimpan di rak paling atas, tak pernah disentuh lagi hingga Ramadan tahun depan. Jika itu terjadi, maka kita belum lulus. Kita hanya sekedar melewati bulan puasa tanpa membawa oleh-oleh ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, ada 3 nilai Ramadan yang harus kita bawa pulang masing-masing dan kita jaga sampai akhir hayat. Pendidikan Ramadan, tarbiyah Ramadan yang telah diajarkan kepada umatnya. Yang pertama adalah semangat muraqabah, merasa diawasi. Saat puasa mesti kita bersendirian di kamar yang tertutup rapat. Kita tidak berani menyentuh seteguk air pun. Mengapa? Karena kita yakin Allah melihat. Bayangkan jika semangat ini kita bawa ke pasar, semangat ini kita bawa ke kantor, semangat ini kita bawa ke sekolah, kita bawa ke pemerintahan, tidak akan ada kecurangan, tidak akan ada korupsi, tidak akan ada kezaliman. Karena kita sadar mata Allah tak pernah terpejam mengawasi gerak-gerik kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, kelembutan hati dan empati. Ramadan memaksa perut kita keroncongan agar kita tahu rasanya menjadi saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Jangan sampai setelah perut kenyang di hari ini, di hari Lebaran ini, mata kita kembali buta terhadap tetangga yang kelaparan. Nilai Ramadan adalah tentang kepedulian. Kesolehan seseorang diukur dari seberapa manfaat ia bagi orang lain, bukan seberapa lama ia bersujud di atas sajadah. Kaum muslimin sedang dimahami rahimakumullah. Yang ketiga, konsistensi atau istiqomah. Rasulullah SAW bersabda bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun sedikit. Jangan memaksakan diri melaksanakan ibadah besar jika hanya sehari saja. Tapi mulailah dengan sholat berjamaah, sholat jamaah yang terjaga, tilawah 1 halaman sehari, dan sedekah subuh yang rutin. Itulah cara terbaik kita menghargai Ramadan yang telah pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di momen yang penuh haru ini, lihatlah sekeliling kita. Lihatlah wajah ayah kita yang rambutnya kian memutih. Lihatlah ibu kita yang langkahnya mulai melambat. Mereka adalah pintu surga yang masih terbuka lebar bagi kita.
Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia hingga lupa mencium tangan mereka. Mungkin lisan kita sering melukai hati mereka yang lembut. Hari ini jangan biarkan matahari terbenam sebelum kita bersimpuh memohon ampun kepada mereka. Dan bagi kita yang orang tuanya sudah tiada, yang hari ini hanya bisa menatap pusara yang membisu, kirimkanlah doa terbaik. Nilai Ramadan yang sesungguhnya adalah tentang pensucian diri, termasuk menyambung kembali silaturahim atau silaturahmi yang sempat terputus karena ego dan kesombongan. Kaum muslimin sedang jemaah rahimahullah. Mari kita merenung sejenak. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan? Siapa yang bisa menjamin ini? Bukan Idul Fitri ini adalah hari terakhir kita. Banyak saudara kita yang tahun lalu masih duduk satu saf dengan kita, namun hari ini mereka sudah berada di alam barzakh. Maka jadikanlah Idul Fitri ini sebagai momentum kelahiran kembali. Pulanglah ke rumah dengan niat yang lapang, jiwa yang tenang, dan tekad yang bulat untuk tetap menjadi hamba Allah yang soleh, baik di bulan Ramadan maupun bulan-bulan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir pertemuan ini, di akhir pertemuan yang suci ini, mari kita tanamkan suatu azam atau tekad yang kuat di dalam dada. Idul Fitri bukanlah garis finish dari ibadah kita, melainkan adalah garis start untuk menempuh perjalanan 11 bulan ke depan. Jangan biarkan iblis yang baru saja lepas dari belenggunya menertawakan kita karena kita kembali kepada kemaksiatan. Jangan biarkan malaikat yang selama sebulan ini mencatat kebaikan kita kini harus memulai mencatat kembali keburukan kita, lisan kita maupun sikap kita. Jika setelah Ramadan kita kembali menjadi pribadi yang sombong, pelit, dan meninggalkan sholat, maka tanyakanlah pada diri kita sendiri, di manakah bekas sujudmu selama bulan Ramadan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pulanglah ke rumah nanti dengan senyum yang tulus. Temuilah istri, temuilah suami, temui anak, dan temui orang tua. Peluklah mereka. Katakan bahwa mulai hari ini kita akan membangun rumah tangga yang lebih bernuansa surgawi. Rumah tangga yang di dalamnya masih terdengar lantunan Al-Quran meski Ramadan telah berlalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini diberikan Allah ampunan, diberikan Allah petunjuk, dan selalu istiqomah di dalam menjalankan ibadah. Walaupun ibadah itu kecil tetapi lebih rutin dilakukan daripada kita ibadah itu besar tetapi hanya sekali kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita jaga nilai-nilai atau pelajaran-pelajaran yang telah diberikan selama bulan Ramadan, karena pada dasarnya tujuan daripada ibadah puasa itu adalah mencapai suatu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah puasa merubah sifat manusia dari sifat-sifat bahimiah manusia menjadi sifat malaikiyah. Sifat bahimiah adalah sifat kebinatangan. Antara manusia dengan binatang tidak ada bedanya. Manusia makan, kita makan. Hewan makan. Manusia tidur, hewan juga tidur. Manusia berkeluarga, hewan juga berkeluarga. Jadi tidak ada bedanya antara kita dengan manusia. Bedanya adalah al-insanu hayawanun natik, bahwa manusia itu hewan yang berpikir. Ibadah puasa telah merubah diri kita. Sifat-sifat kebinatangan itu menjadi sifat malakiyah.
Sifat malakiyah adalah sifat malaikat. Malaikat adalah kita tahu bahwa makhluk yang paling taat kepada Allah adalah malaikat. Dengan kita mempunyai sifat malakiyah di bulan Ramadan, maka kita akan mencapai suatu ketakwaan, dan ketakwaan itu akan menjadikan kita pahala, dan pahala itu sudah otomatis akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami berkumpul di masjid ini mengagungkan asma-Mu. Kami sadar kain putih yang kami pakai ini tak seputih hati kami yang penuh dengan noda. Kami datang membawa segulung khilaf, maka tenggelamkanlah dosa-dosa kami ya Allah ke dalam samudra ampunan-Mu yang tak bertepi. Ya Allah sang pemilik hati, janganlah Engkau jadikan hari ini sebagai perpisahan terakhir kami dengan bulan Ramadan. Namun jika memang ini adalah lembaran terakhir bagi kami, jika maut harus menjemput sebelum Syawal berlalu, maka wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Aziz, titipkanlah rasa rindu pada sujud di hati kami. Jangan biarkan kami menjadi hamba yang hanya menyembah-Mu di bulan puasa saja. Istiqomahkanlah kaki kami untuk melangkah ke rumah-Mu. Lembutkanlah lisan kami
untuk selalu menyebut namamu di sela-sela kesibukan dunia ini. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Bagi mereka orang tua yang telah tiada, lapangkanlah kubur mereka dengan cahaya amal kami hari ini. Jadikanlah kami anak-anak soleh yang menjadi penolong bagi mereka di akhirat kelak. Ya Allah ya Rabb, berilah kedamaian bagi negeri kami. Angkatlah kesulitan dari saudara-saudara kami yang sedang tertindas di Palestina, di Irak, dan di belahan bumi, dan mereka menderita. Satukanlah hati kami dalam iman dan takwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassuana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa lazikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli tersadarku dari hilafku, bersujud memohon ampunan atas segala dosa-dosaku yang telah gelapkan hatiku.